Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran di kitab Khulasatu Ta'dhimil Ilm. Sekarang kita masuk kepada simpul yang ke-15. Nah, nanti di akhir simpul ke-20 itu bab terakhir, simpul ke-20. Alhamdulillah kita sudah sampai kepada simpul yang ke-15, bagaimana seseorang itu dapat mengagungkan ilmu syar'i. Nah, qala musannif rahimahullahu taala al-ma'khidul khamis 'ashar. Simpul ke-15, raddu musykilihi ila ahlihi. Ini merupakan bagaimana seseorang bisa mengagungkan ilmu, dikarenakan ketika kita belajar nanti ada ada permasalahan-permasalahan dalam agama yang permasalahan tersebut hendaknya kita mengembalikannya kepada para ulama. Ya, ada berbeda pendapat misalnya. Maka sikap seorang menuntut ilmu itu ketika dia ingin selamat pada suatu perkara, apalagi permasalahan akidah, apa kata Syekh ini? Raddu musykilihi ila ahlihi. Nah, mengembalikan hal-hal yang tidak dipahami kepada ahlinya, yaitu para ulama. Syekh mengatakan fal mu'azzimu lil ilmi yu'awwilu ala dahakinatihi wal jahabidati min ahlihi lihilli muskilatihi. Nah, seseorang yang mengagungkan ilmu itu mereka menyerahkan ataupun mengembalikan perkara-perkara itu kepada ahlinya. Yaitu al-ulama ar-rasikhun, ulama yang rasikh. Ya, contohnya di zaman sekarang yang masih hidup seperti Syekh Shalih Fauzan, ulama-ulama yang sudah sepuh yang memang diakui keilmuannya. Ya, dan lain-lain, banyak ulama yang lain. Nah, yang telah meninggal, Syekh Shalih Al-Utsaimin, Syekh bin Baz rahimahumullah. Ya, kalau kita ingin selamat, hendaknya kita kembalikan perkara-perkara yang kita tidak pahami, yang terkadang kita melihat perselisihan di situ, namun hendaknya kita bergantung mengembalikan permasalahan kepada para ulama. Itu lebih aman jamaah sekalian. Karena Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Innama yakhshallah min ibadihil ulama." Sungguhnya yang takut kepada Allah itu adalah para ulama. Maka dari itu, mengembalikan hal-hal yang kita tidak pahami kepada para ulama merupakan jalan yang paling selamat. Nah, karena zaman orang-orang yang setelah para ulama di zaman sekarang, banyak orang-orang yang diulamakan. Banyak orang yang diulamakan namun tidak diakui oleh ulama. Maka di sini akan terjadi hal-hal yang campur baur, bahkan yang berhubungan dengan akidah. Nah, qala wala yu'arridu nafsahu lima la tutiq. Nah, jangan dia itu membiarkan dirinya ataupun jangan dia itu menyerahkan kepada dirinya yang tidak mampu. Nah, akal kita rendah. Ya. Ketakwaan kita juga rendah. Maka kita kembalikan kepada orang yang berilmu, para ulama. Khaufan minal qawli 'ala Allahi bila ilmin. Kenapa kita kembalikan kepada para ulama? Karena kita khawatir agar kita tidak berkata atas nama Allah dengan kedustaan, dengan tanpa ilmu. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Janganlah kalian berhenti di hal-hal yang kalian tidak punya ilmunya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati itu akan ditanyai nanti di hari kiamat. Naam. Maka itu kita hendaknya tawadhu. Para ulama saja yang memiliki ilmu yang ghazir, ilmu yang luas. Mereka tawadhu, apalagi kita jamaah sekalian. Hendaknya kita tawadhu. Naam. Man tawadha'a lillah rafa'ahu Allah. Barang siapa yang tawadhu karena Allah, maka niscaya Allah akan mengangkat derajatnya. Karena Allah, bukan tawadhu menampakkan saya tawadhu, enggak. Tapi karena Allah.
Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah akan mengangkat derajatnya di dunia dan di akhirat. Wal iftira'i 'ala din. Kenapa kita hendaknya merujuk kepada para ulama? Agar kita tidak berbicara, tidak mengada-ngada atas nama agama. Nah, fa huwa yakhafu sakhtatar rahmani qabla an yakhafu sautas sultan. Ya, ia lebih takut murkanya Allah daripada cambuknya penguasa. Maknanya apa? Dia wara' terhadap agama ini, dia jaga agamanya. Ya, cara menjaga agama bagaimana? Merujuk kepada para ulama. Fa innal ulama'a bi ilmin takallamu. Para ulama itu mereka dengan ilmu mereka berbicara. Mereka itu berbicara dengan ilmu. Nah, berbeda dengan kita. Enggak ada ilmu, akhirnya dengan dzon, dengan prasangka. Subhanallah, maka menuntut ilmu itu penting ya Mas kalian. Menuntut itu penting. Kemudian hal-hal banyak yang kita tidak paham, kita merujuk kepada para ulama, kita berpegang kepada pendapat para ulama. Wa bi basarin nafidin sakatu. Nah, para ulama itu dengan apa? Dengan akal yang sempurna mereka itu diam. Ya, ketika mereka ditanya enggak paham, mereka diam. Sebagaimana dikisahkan Imam Malik, ditanyakan beberapa pertanyaan, ya. Ketika itu Imam Malik enggak bisa menjawab seluruhnya. Namun Imam Malik enggak bermasalahkan. Di istilahnya diam ya dengan hilm, dengan ketenangan. Itu lebih baik daripada berbicara tanpa ilmu. Untuk apa kita dilihat di depan orang, oh berilmu, tapi yang kita bilang itu hanya dugaan kita aja. Hanya dugaan kita saja. Nah. Qala fa in takallamu fi mushkilin fatakallama bi kalamihim. Nah. Kalau para ulama itu berbicara pada hal-hal yang muskil, apa itu hal yang muskil? Ini pembahasan kita. Nah, hal-hal yang suatu hukum tapi ada beberapa penjelasan yang kita tidak paham, yang mana yang betulnya. Ini muskil. Maka kembalikanlah kepada para ulama. Nah, Allah berfirman dalam Quran, "Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat, hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat." Nah, Allah jelaskan bahwasanya Allah yang menurunkan Al-Qur'an, ya, di Al-Qur'an itu ada yang muhkam, ada hukum-hukum yang muhkam yang jelas. Hukum-hukum yang jelas. Nah, wa ukhra mutasyabihat, dan beberapa hukum mutasyabih. Bisa maknanya seperti ini, bisa maknanya seperti itu. Nah, fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih. Nah, orang-orang yang memiliki penyakit di hatinya, mereka itu pasti melihat hal-hal yang mutasyabih. Hal-hal yang samar-samar. Ya, itu dipermasalahkan, dijadikan dalil macam segala, dan meninggalkan hal-hal yang jelas, hal-hal yang muhkam. Contohnya tentang tauhid, tentang kesyirikan. Ya, itu hal yang muhkam, jelas dalam Al-Qur'an. Banyak ayat yang menjelaskan pelarangan kesyirikan, ya, perintah untuk bertauhid. Itu hal-hal yang jelas, bahkan dari awal Al-Qur'an hingga akhirnya membahas tentang tauhid. Nah, ahlu syirik, orang-orang musyrik atau orang-orang yang membela orang-orang musyrik, mereka itu mencari dalil-dalil yang mutasyabih. Ya, dicari dalil yang ulama enggak pernah berdalil dengan itu. Ya, dijadikan itu untuk membela pemikirannya, pendapatnya. Nah, ini banyak, ini ciri-ciri ahlul bidah. Ya, mereka selalu mencari yang mutasyabih, dicari juga hadis-hadis yang mutasyabih, padahal hukum jelas. Tapi digunakan mutasyabih karena ada kesesuaian sedikit, padahal para ulama tidak pernah berbicara seperti itu. Nah, apa dikatakan Allah? Warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Nah, orang-orang yang rasikh, orang yang kuat, kokoh dalam ilmu itu para ulama, mereka itu berkata, kami beriman kepada Allah. Semuanya itu datang dari Allah. Ya. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Tidaklah yang bisa seperti ini kecuali ulul albab. Ulul albab itu apa? Orang yang bersih akalnya. Ya, orang yang sehat akalnya, orang yang terbuka akalnya. Para ulama. Nah. Qala
Wa min asyaqqil mushkilatil fitan al-waqi'ah wan nawazil al-harithah allati tatakatharu ma'amtidadiz zaman. Naam. Hal-hal yang muskil, hal-hal yang samar itu kita katakan hal-hal yang kita itu seperti fitan, seperti hal-hal fitnah yang terjadi di zaman sekarang. Nah, itu dikembalikan kepada para ulama. Karena nanti bisa saja banyak pendapat. Ya, banyak pendapat misalnya. Maka kita katakan kembalilah kepada para ulama, itu lebih aman jamaah sekalian. Itu lebih aman. Wan nawazilul haditsah, hal-hal yang terjadi sekarang. Kan banyak, ya. Banyak hal-hal seperti demo misalnya. Ya, demo ini kita katakan jelas orang-orang yang tidak paham agama, namun ada saja yang membolehkan. Subhanallah, ini dikembalikan kepada para ulama. Pada para ulama, kita diperintahkan untuk mentaati pemimpin ya dalam ketaatan. Nah, allati tatakatharu ma'amtidadiz zaman wan najuna min naril fitan as-salimuna min wahajil mihan. Barang siapa yang sukses selamat dari panasnya fitnah akhir zaman ini, ya, banyak ya metode-metode dakwah juga yang modern sekarang. Nah, itu ditinggalkan ya mas kalian. Kembalilah kepada para ulama, bagaimana para ulama mengajar seperti itu. Nah, kalau dicari-cari memang ada saja pembenarannya. Oh ini kan baik, oh ini gini. Kalau dicari-cari bakal ada pembenarannya. Tapi orang yang mau selamat di dunia dan di akhirat, maka hendaknya dia berpegang teguh kepada manhaj, metode para ulama dalam belajar dan mengajar. Ya. Nah. Tayyib. Mereka itu yang selamat dari api fitan itu, api dari cobaan fitnah yang terjadi zaman sekarang, mereka itulah yang selamat dari bara apa yang dikatakan dari cobaan. Nah. Qala hum man fazi'a ila ulama wa lazima qaulahum, yaitu orang-orang yang kembali kepada para ulama dan melazimkan perkataan mereka. Maksudnya apa? Terus bersama mereka. Nah, ini penting ya mas kalian, ini penting. Nah, wa in istabaha alaihi syai'un min qaulihim ahsana dhanna bihim. Kalau ada hal-hal yang kita tidak paham tentang perkataan para ulama, hendaknya kita berhusnudzon kepada para ulama. Terkadang karena kita saja yang tidak paham, bukan perkataan yang salah, kita yang tidak paham. Nah, fataraha qaulahu wa akhadha biqaulihim. Hendaknya dia meninggalkan pendapatnya dan menggunakan pendapat para ulama. Ya, zaman sekarang ini jamaah sekalian banyak orang-orang yang mengajak kepada ijtihad. Ya, berpendapat dengan pendapat sendiri, mentarjih sendiri. Ini enggak dilakukan kecuali oleh para ulama. Ya, bahkan para ulama besar pun mereka banyak yang mentarjih atas kaul, atas perkataan Imam Ahmad. Nah, dengan tarjih Syekh Shalih Al-Utsaimin. Nah, ini berbeda, orang sekarang enggak. Ya, dia tarjih dengan dirinya sendiri. Ya, bukan orang Arab juga. Subhanallah. Ini hal-hal yang dapat merusak, hal-hal yang terkadang akan keluar dari mulut-mulutnya, dari pikiran-pikirannya, hal-hal yang gharib, yang aneh, yang tidak pernah keluar dari para ulama. Hendaknya dia meninggalkan pendapatnya. Ya, karena itu keterbatasan di atas dalam dia berpikir, dalam dia memahami agama Islam. Fatajribatu wal khibratu hum kanu ahaq biha wa ahlaha. Nah, para ulama itu mereka yang lebih berpengalaman daripada kita. Kan begitu. Wa idza ikhtalafat aqwaluhum lazima qaula jumhurihim. Apabila para ulama berselisih pendapat, maka hendaknya kita berpegang kepada jumhur, kebanyakan para ulama. Nah, ini kaidah jamaah sekalian. Kaidah seperti ini kita pahami bahkan di hal-hal dunia. Ya, di hal-hal dunia. Karena hal-hal yang disepakati itu, maka itu lebih aman untuk kita pilih. Tapi tidak mutlak. Tidak mutlak tentunya. Ada permasalahan-permasalahan yang walaupun banyak
orang yang berpendapat tapi itu berbau kesyirikan misalnya ataupun dosa, nah ini enggak diikuti. Allah berfirman dalam Quran, wa in tuti aktsara man fil ardi yudillukan sabilillah. Kalau engkau mentaati kebanyakan orang di dunia ini, engkau akan disesatkan dari jalan Allah. Maka ini pengecualian ya Mas. Yang kita maksudkan adalah ketika permasalahan-permasalahan fiqhiyah ya, ini lebih kita utamakan jumhur ulama. Nah, jumhurihim wa sawadihim, namanya sama, itaran lis-salamah. Nah, kenapa? Karena kita itu ingin lebih selamat dalam beragama. Nah, selamat dalam beragama. Fas-salamatu la ya'diluha syai'un. Keselamatan itu tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Nah, terkadang kita mengikuti sebagian kelompok, akhirnya apa? Meninggalkan banyak jumhur ulama, kebanyakan para ulama. Nah, kalau salah bagaimana? Padahal Allah merintahkan kita untuk rujuk kepada para ulama. Nabi Muhammad SAW bersabda, al-barakatu ma'akabirikum, keberkahan untuk bersama orang-orang yang besar di antara kalian, para ulama. Nah, kalau kita bersendiri dan salah, ya kita bukan mujtahid, malah kita jadi dosa. Kalau mujtahid, dia kalau salah, ya, dia akan mendapatkan 1 pahala. Kalau benar dapat 2 pahala. Ini ma'ruf di hadis yang disebutkan. Nah, qala Syekh, wa ma ahsana qaula Ibnu Asim fi murtaqal usul. Sungguh indah perkataan Ibn Asim di kitabnya Murtaqal Usul. Wa wajibun fi mushkilatil fahmi tahsinuna adh-dhanna bi ahli ilmi. Naam, wajib untuk hal-hal yang ada muskilahnya dalam ilmu. Muskil itu maknanya apa? Hal-hal yang terkadang ada pertentangan dalam pembahasannya, dalam penjelasannya. Hendaknya kita tahsinuna adh-dhanna bi ahli. Hendaknya kita merujuk kepada para ulama dan kita berhusnuzon dengan para ulama. Nah, kadang anak ilmu ini dijaga ya Mas, ilmu ini dijaga. Karena kalau orang banyak menjadi mujtahid, maka agama ini tidak aman. Maka agama ini tidak akan aman. Semuanya bebas berpendapat, semuanya bebas berijtihad. Enggak bisa. Ya, ijtihad itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dzalika fadlullah yutihi man yasha. Itu kelebihan dari Allah. Anugerah dari Allah, Allah berikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Makanya kita hendak sadar akan kemampuan kita. Wa min jumlatil muskilati raddu zallatil ulama. Nah, ada hal-hal yang samar, contohnya apa? Tentang kesalahan para ulama. Ada ulama salah, misalnya ya, Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, itu mentakwil asma wa sifat. Ya, kita jangan berbicara dengan diri kita sendiri. Hendaknya kita merujuk kepada para ulama. Bagaimana para ulama menyikapinya? Nah, terkadang ada orang yang enggak paham, akhirnya dia mengeluarkan ya Al-Imam Ibnu Hajar dari ahlu sunnah gara-gara mentakwil sifat. Kita katakan ya Mas sekalian, di zaman tersebut ya agama ini seakan-akan agama takwil. Ya, tersebar itu akidah-akidah menyimpang di zaman tersebut. Bahkan banyak ulama pun mentakwil. Nah, itu bukan dengan maksud mereka gitu, tapi karena memang terpengaruh. Nah, beda dengan zaman sekarang, sudah dijelaskan. Sudah banyak penjelasan, ya kan? Setelah datangnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, banyak itu ya, membantah seluruh syubhat-syubhat orang-orang ahlu takwil. Ya. Nah, tidak ada udzur lagi zaman sekarang gitu. Sudah banyak dijelaskan. Maknanya haram kita mentakwil apa yang kita tidak paham gitu. Nah, takwil itu maknanya apa? Mengubah suatu makna ke makna yang bukan maknanya. Akhirnya dia buat hal-hal itu. Insyaallah kita bahas di buku-buku akidah selanjutnya insyaallah. Qala wal maqalatil batilah li ahli al-bid'ah wal mukhalifin. Nah, hendaknya kita mengembalikan hal-hal ya, ucapan-ucapan yang menyimpang dari ahlul bid'ah dan orang-orang yang menyimpang. Nah, kita sampaikan kepada ulama, bagaimana ulama memahaminya. Jangan kita pahami sendiri. Akhirnya nanti kita akan salah dalam membaca. Ya, banyak para ulama itu menukil dari dari ahlul bid'ah misalnya di beberapa buku dinukil. Misalnya
kayak Mu'tazilah, Az-Zamakhsyari. Ya, Mu'tazilah khabith itu. Itu Mu'tazilah yang luar biasa itu kesesatannya. Tapi para ulama ada yang menukil pendapatnya karena dia ahli dalam bahasa. Nah, kalau kita enggak bisa seperti itu. Enggak asal-asalan. Kita enggak paham. Nah, hendaknya kita mengembalikan itu pada para ulama dan bukan berarti kita bermudah-mudahan dalam membaca kitab Ahlul Bid'ah. Bedalah ulama yang baca kan. Mereka tahu. Kalau kita tidak tahu. Al-qulub dha'ifah wasyubhat khatafah. Hati ini lemah dan syubhat itu menyambar-nyambar. Maka kita tidak disarankan oleh para ulama untuk membaca buku-buku Ahlul Bid'ah kecuali orang-orang yang telah mampu. Nah, wa fa inna ma yatakallamu fiha al-ulama rasikhun. Baik, ini yang berbicara para ulama. Juga termasuk dalam masalah memperingatkan seorang dari bahayanya seseorang. Ya, para ulama itu memperingatkan ya dari bahayanya si fulan, allan. Untuk apa? Himayatud din. Himayah ad-din, menjaga agama. Ya, agama itu lebih berhak dijaga daripada diri seorang manusia. Ini perlu dipahami ya Mas kalian. Terkadang orang egois. Terkadang orang marah. Misalnya syekhnya dibilang ataupun gurunya ada penyimpangan, kenapa harus marah? Ahlus sunnah itu sifatnya kalau dikritik mereka senang. Nah, kalau yang dikritik malah nggak senang, malah membela-bela diri, ini dipertanyakan gitu. Dia mengikuti siapa? Dia cinta tidak dengan agamanya? Para ulama itu tidak mungkin berbicara tanpa ilmu. Nggak mungkin fatwa itu keluar kecuali dengan ketelitian. Perlu dipahami ya Mas kalian. Hendaknya kita membuang sikap egois. Membuang sikap ya fanatik. Hendaknya kita lebih mencintai Allah dan Rasul-Nya dibandingkan setiap makhluk. Nah, ini hal-hal yang kita pahami sebenarnya, tapi terkadang subhanallah cintaan kita kepada manusia membuat kita buta. Membuat kita buta. Nasallahu as-salamah wal afiyah. Bayyanahu Syatibi fil Muwafaqat Ibnu Rajab fi Jami' al-Ulum wal Hikam. Naam, Imam Syatibi, Abu Ishaq, Ibrahim ibn Musa bin Muhammad. Naam, lahir atau wafat tahun 790 Hijriah. Naam, di kitabnya Al-Muwafaqat dan Ibn Rajab. Naam, Zainuddin Abdurrahman ibn Ahmad ibn Rajab ad-Dimashqi al-Hanbali. Naam, lahir tahun 736 Hijriah. Naam. Dekat ya masanya dengan Imam Syatibi. Imam Syatibi meninggalnya 790, Imam Ibn Rajab meninggalnya 795. Rahimahumallah. Di kitabnya Jami' Ulum wal Hikam. Ini jelaskan ya, para ulama itu mereka yang berhak gitu menjelaskan tentang seseorang yang menyimpang. Makanya kita tanya kepada para ulama. Itulah butuh kita kepada para ulama. Nah, enggak akan mungkin bisa kita pribadi dengan buku-buku yang kita baca ya. Kita tahu usul dari kesalahan, tapi kita kadang kita enggak memahami detail-detail dari kesalahan. Fal jadatus salimah arduha 'ala al-ulama'i rasikhin wal istimsaku biqaulihim fiha. Nah, jalan yang paling selamat itu bagaimana? Itu adalah kita katakan bagian para ulama. Itu urusan para ulama ar-rasikhin. Nah, itulah kembali dan merujuk kepada para ulama ar-rasikhin itu lebih selamat ya Mas. Wal istimsaku biqaulihim fiha. Dan senantiasa kita berpegang dengan pendapat mereka. Nah, insyaallah mudah-mudahan dipahami jamaah sekalian. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dakwah semampumu.